watching lights beyond the stars. Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your sky? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again. And my soul is on the wings of forever. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again. And my soul is on the wings of forever. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. Wise men say only fools rush in, Lagi na kemarin sa Yogi Sadrua. Tahan. guess Kelihatan gigi. Cium. falling Pak in kemarin Pak lihat enak Pak. Iya, Sadrua. Asal jangan bunga ATM-nya aja yang turun. Rapat lagi, senyum. Ih, kelihatan gigi. Sadrua. Senyum. Bebas yo, bebas. Hai, hai. if I Rapat lagi. Sekali lagi. Yes. Gitu. Baru lagi 1, 2, 3. Yes. Leledan. Yes. 1. Jangan kena kali lagi. 1, 2, 3. Cium Mbak Yes. 2, 3 ketemu di tengah Bang. Yes. Sematkan bunganya ke hati Abang Kak ke kantongnya maksud saya. Ada kancing di situ perlahan-lahan. Sebelum kita berangkat ke gereja Pasar 6 Santo Fransiskus Padangbulan Medan, maka mari kita berangkat dari rumah ini agar Tuhan merestui segala kegiatan kita, terutama misa pernikahan daripada putra Bapak Barus dan Nandi Tigan. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, pada sore hari ini ya Bapa, kami berkumpul di rumah Bapak Barus dan Bintigan, di mana kami pada sore hari ini ya Bapak berkumpul untuk sama-sama berangkat ke gereja di Santo Fransiskus Asisi Padang Medan untuk melaksanakan pemberkatan pernikahan daripada putra kami yaitu Denis Kristanto Barus bersama dengan Disney Agnes Borutarigan Silangi. Kami mohon kepada ya Bapak agar sudilah kiranya merestui dan memberkati segala aktivitas kami ya Tuhan, mulai dari berangkat dari rumah ini hingga sampai ke gereja dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ketika kami akan melaksanakan misa pernikahan ya Tuhan, berkati kami sertai kami agar kami dapat melaksanakan dengan baik dan dengan hikmat dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga segala sesuatu acara yang kami laksanakan di gereja dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan segala rencana, segala kegiatan, segala rencana yang akan dilaksanakan oleh keluarga Pak Barus dan keluarga yang besarnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai sehingga sampai pada esok hari ya Tuhan kami. Ya Tuhan, kami berkati kami sertai kami Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar semua apa yang kami laksanakan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat bermanfaat bagi kami, terutama keluarga besar Pak Barus yang ada di rumah ini. Ya Tuhan, inilah segala doa permohonan yang kami sampaikan dengan perantaraan nama Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Terpuji Tuhan kini dan sepanjang segala abad. Amin. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Denis Kristanto Barus dan Disney Agnes. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut bergembira dalam merayakan nasib ini. Tuan Denis Kristanto Barus dan Disney Agnes hendak mengantar Denis Kristanto Barus dan Disney Agnes memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa kita kepadanya agar kita mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita. hidup
dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Denis Kristanto Barus bersama dengan Lisni Agnes, kalau Latin dibaca Agnes. Denis Kristanto Barus berhasil membawa Lisni Agnes di depan altar Tuhan. Proses pengalaman yang kalian lewati, ada Allah yang hadir. Dan hari ini Denis dengan Lisni Agnes mau mengkonfirmasi itu di depan altar Tuhan, di depan kita yang hadir, bahwasanya Tuhan ingin mereka jadikan menjadi dasar dan tujuan perkawinan mereka. Saudara dan saudari terkasih, kita hadir bukan hanya untuk menyaksikan. Kita hadir diundang untuk bergembira dan bersyukur oleh saudara Denis dan Agnes ini untuk berdoa. Dan kita percaya doa kita pasti didengarkan Tuhan. Sekarang marilah kita mengenangkan baptisan yang dengannya kita telah dilahirkan kembali kehidupan baru sebagai putra dan putri dalam Kristus. Marilah kita dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepada Kristus Yesus. Dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Denis Kristanto Barus dan Lisni Agnes bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Denis Kristanto Barus dan Lisni Agnes hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur kami, kau ampuni.
bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan keduanya menjadi satu daging. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu busuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari musuh yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk mengkuduskannya, setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi
supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar di dalam dirimu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Denis Kristantobarus. Berapa Pak? Tarigan apa? Tarigan? Tarigan Sibero? Lisni Agnes? Buru apa? Atau dijadikan? Jadi tarigan Silhangi, bukan tarigan Sibero. Denis hati-hati ya, karena saya tarigan Silhangi. Kita selesaikan nanti secara adat. Saudara dan saudari terkasih, Denis dan Agnes ini seperti kata pembukaan datang ke depan altar ini untuk mau menerima sakramen. Kalau Denis melanggar janji atau salah satu pasangan, kalau kalian salah satu melanggar kontrak, melanggar kesepakatan,
tidak pernah membatalkan sakramen ini. Kenapa? Karena bukan itu dasarnya. Tetapi setiap sakramen seharusnya diikuti dengan kesetiaan, dengan kesepakatan. Coba aja bayangkan, dasar dari perkawinan adalah Allah yang hadir. Jadi Denis dengan Agnes ini mau menghadirkan Allah. Nanti kan kita lihat seperti yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, bagaimana sesungguhnya memang Tuhanlah dasar dari perkawinan itu. Jadi sakramen itu bukan sebuah rumusan, tetapi dasarnya kitab suci sendiri. Bagaimana Denis, kita ulangi lagi, dengan Agnes mau menghadirkan Tuhan kalau di rumah tanggamu tidak ada kesetiaan, kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak ada janji. Tetapi ingat, ketika salah seorang lemah, ketika salah seorang tidak sanggup setia, ketika salah satu seorang karena kelemahannya melanggar kesepakatannya, yang satu harus menolong, yang satu harus menolong, bukan menghukum, apalagi mencampakkan, apalagi alasan atau dasar untuk bercerai. Banyak perceraian. Ikuti saja sidang-sidang di pengadilan agama, karena tidak cocok, karena sering bertengkar, karena terjadi pengkhianatan, putus, cerai. Hari ini tidak, karena dalam bacaan kedua tadi dikatakan, ingat itu ya, Denis dengan Agnes, begitu juga yang sudah diberkati. Dasar dari perkawinan ini, hubungan suami istri ini seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya, seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya, begitu mulia kan hubungan suami istri ini, bukan main-main. Dalam bacaan kedua sangat dijelaskan bagaimana jemaat kita seringkali mengkhianati Tuhan kita, seringkali kita meninggalkan Tuhan kita, tetapi Tuhan tidak pernah berpaling. Tuhan tetap mengulurkan tangannya menyelamatkan kita. Tuhan tetap menghibur kita. Itulah perkawinan. Mengapa harus begitu? Karena sejak semula, katanya tadi dalam bacaan pertama, Tuhan menciptakan seorang Adam dengan seorang Hawa. Tuhan tidak menciptakan seorang Adam 3, 4, 5 Hawa. Hukum Tuhan, hukum penciptaan, seorang Adam dan seorang Hawa. Denis, satu Agnes, belum ada yang lainnya. Kalau hari ini pasti enggak. Agnes juga begitu, satu Adam, satu Denis. Yang lewat seperti itu, ini kitab suci mengatakan, berarti tidak sesuai dengan kisah pertama kita diciptakan. Kita ini cocok, kita ini sempurna, kita ini sepadan, katanya tadi dalam bacaan pertama itu, dalam di hadapan Tuhan, menggambarkan kehadiran Tuhan, menggambarkan citra Tuhan ketika satu wanita dengan satu pria. Banyak penyimpal dulu, Mama Karo, kata orang Karo, biasanya kalau baru situ mudah merajuk. Yang ini enggak, Agnes enggak, ini tangguh. Coba lihat Agnes, dia menyetujui. Mudah-mudahan sampai akhir, karena kita berdoa
Adam, satu Hawa. Jangan pernah ada alasan aku tambah Hawaku, istriku, karena hartaku banyak. Adam ketika pertama diciptakan, dia memiliki seluruh isi bumi, hartanya melimpah. Tapi cuma dikasih satu. Makanya kalau ada laki-laki berpikir menambah atau bermain-main untuk menambah, nah Tuhan lawannya. Atau tidak percaya, ini tadi bukan pastor yang mengatakan ya, ini bacaan pertama kitab suci yang mengatakan tadi, saya hanya mengulang begitu ya. Kecuali oleh kematian. Ketika Tuhan tadi mengatakan mencari ciptaan-ciptaan itu, manalah yang cocok untuk Denis ini, kira-kira seperti itulah kalau Denis ini sama dengan Adam ya. Karena seperti kisah pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, hari ini mereka menciptakan, Allah itu menciptakan Denis dan Agnes. Manalah yang cocok ini? Rupanya dapatnya jauh dari Nias, ketemu di Jakarta. Di mana kalian ketemu? Di Medan. Di Medan. Kerja di mana? Di Jakarta. Berarti mereka ini banyak likunya. Tapi ketika Tuhan, apalagi pada saat ini kita campurkan dan kita minta Tuhan hadir, inilah ciptaan itu. Agnes, Denis, seluruh dunia ini kuberikan kepadamu, kata Tuhan hari ini. Gunakan hal itu. Makanya dalam perkawinan gereja Katolik, tujuannya, kalau dasarnya itu adalah sakramen, adalah Allah sendiri. Dalam perkawinan gereja Katolik yang bersifat satu dan tidak terpisahkan itu, berdasarkan bacaan tadi, tujuannya adalah apa tujuan perkawinan? Kalau nggak dapat ini nggak lulus. Karena kalian udah kursus kan? Atau yang sudah menikah lama? Apa tujuan perkawinan? Yang Katolik, pantas sering kelahi. Gak tahu tujuannya. Pantas seperti lagu itu. Oh, kemanakah? Apa namanya itu? Kapal apa namanya itu? Iya, kemana? Kalau nggak tahu tujuannya. Tujuan perkawinan dalam gereja Katolik adalah demi kebahagiaan suami dan, ingat itu, coba ulangi dulu kalian dua. Tujuan perkawinan adalah demi kebahagiaan suami dan terbuka kepada rahmat anak yang diberikan. Terus dalam dua bacaan tadi, ketiga-tiganya pun dikatakan laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Ini keras ini ya. Ini memang kalau salah mengerti bisa juga dikatakan mungkin ini anak durhaka ini. Tapi bacaan ini mau mengatakan begitu keras perkawinan ini, bahwasanya memang tujuan perkawinan itu adalah demi kebahagiaan suami dan istri. Strik, titik. Tidak bisa diprotes oleh orang tua, oleh kalian ibu. Aku kalian ibunya, aku orang tuanya. Tujuan yang pertama dan terutama demi kebahagiaan suami dan istri. Makanya ada selentingan. Agnes, tahu siapa perempuan yang paling bahagia yang pernah ada? Katanya Hawa. Kenapa? Karena nggak punya mertua. Nah, ini selentingan ya. Saudara dan saudari terkasih, kebahagiaan suami dan istri bukan berarti mengajak kita untuk durhaka atau meninggalkan orang tua. Pesan ini jelas ditujukan kepada sang suami. Tadi dalam bacaan, maka
bahkan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bacaan pertama dikatakan begitu, kedua dikatakan begitu, Yesus sendiri mengatakan begitu. Mau mengatakan bila kebahagiaanmu yang menikah ini tercapai, maka akan tercapai juga kebahagiaan orang tua. Tidak sebaliknya, jangan diganti. Kita menikah, kita bahagiakan dulu orang tua kita. Terbalik. Banyak orang begitu. Bahkan ada orang meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, dan kembali lagi ke orang tuanya. Lebih memihak. Bacaan Injil hari ini, ingat, yang pertama dan terutama adalah kebahagiaan kalian. Kalau kalian bahagia, otomatis orang tua mana yang tidak bahagia? Kalian dari kecil, kita dari kecil diberi makan, disayang, disekolahkan, sampai pada hari ini dipestakan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kalian. Maka berbahagialah kalian, berimanlah kalian, bertakwalah kalian. Pasti orang tua akan juga bahagia. Maka untuk orang tua juga harus berlaku sebagai orang tua. Mereka sudah menikah. Kitab suci tadi mengatakan sudah keluar, bukan berarti putus hubungan. Berlakulah sebagai orang tua. Banyak orang tua gara-gara dia menghasut anaknya. Ya udah, kalau dia memang sedang begitu, putus saja, tinggalkan, pulangkan. Itu orang tua durhaka, walaupun tidak ada dikatakan. Karena kitab suci mengatakan tidak demikian. Ada yang seperti itu. Ya, bertobatlah setidak-tidaknya setelah mendengar kitab ini. Jangan cuci tangannya, jangan mau ikut campur dengan itu. Karena Tuhan tadi mengatakan hanya karena ketegaran hatimu lah Musa mengeluarkan surat cerai. Jangan tegar, jangan tegar tengkuk, jangan gengsi, jangan egois. Serahkan kepada Tuhan. Persis seperti hari ini Dennis dengan Agnes ini menyerahkan hidup mereka. Percaya kita, orang tua harus selalu mendukung. Kalau terjadi perkelahian, mendamaikan. Kalau terjadi keributan, menenteramkan. Kalau terjadi perselisihan, jadilah penengah yang baik. Kalau ada keluarga yang tidak melaksanakan demikian, berarti bukan keluarga, berarti bukan orang tua. Pastor lama di kampung-kampung arah 3 Juhar sana. Ini kan satu orang Karo, satu orang Nias ini kan. Pas lah ini, kita kan banyak suku ya kan. Atau orang campuran. Di sana itu gini. Jadi karena agak susah diatur istrinya ini, datanglah keluar dari keluarga ibu ini. Iya kan? Nanti waktu makan, waktu mendidih, menguap, apa namanya itu? Nasi itu katanya dibuka, dikasihlah sesuatu di sini. Supaya nanti kalau istri mau makan dia nurut. Dimakanlah sama istrinya, nurut istrinya. Tapi setelah beberapa puluh tahun jadi pauk bodoh-bodoh dia. Ada yang bikin begitu enggak? Hah? Ada yang bikin begitu sama suaminya? Kalau ada yang melakukan seperti itu, berarti dia mengkhianati Tuhannya. Dennis, kalau ada yang mengatakan begitu, jangan mau ya. Atau sudah terlanjur. Pastor percaya tadi, karena tadi kita perciki dulu dengan air suci. Artinya seluruh yang tidak baik harus keluar dari tempat ini. Begitu juga Agnes enggak ya? Jangan mau ya. Karena kebahagiaan suami dan istri. Hai istri, ingat Agnes, Lisni Agnes. Hai istri, tunduklah kepada, coba yang istri, yang Katolik. Hai istri, tunduklah kepada, ini kakak saya di Bultarigan di sini, tunduknya
sama yang Mama Karo ini. Tunduk Mas, tunduk. Ada istri di sini tidak tunduk sama suaminya. Suami setuju dengan kata-kata Yesus ini. Hai istri, tunduklah kepada suami. Setuju? Enggak berani juga dia. Nanti di rumah kena kemplang. Perahu toba di belakang setirnya katanya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Persis katanya tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, persis seperti umat yang harus taat kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Cuman Dennis, kamu mau ditunduki, ditaati oleh Agnes ini? Mau? Mau atau enggak? Mau. Pastilah mau banget. Itu harapannya kan. Iya. Dapat istri enggak taat sama suami musibah juga itu katanya. Tiap hari mau tidur pun kita terus seperti radio rusak-rusak ngomong katanya. Mau ya? Agnes mau tunduk? Tetapi kalimat itu ternyata tidak berhenti di situ. Tadi dikatakan suami yang bagaimanakah yang ditunduki? Nah ini suami dengar ini. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tetapi dikatakannya suami, engkau harus mengasihi istrimu sama seperti dirimu sendiri. Suami tidak dikatakan ya, suami yang mengasihi, bukan katanya suami yang banyak duitnya, atau suami dikasihi ketika gajinya besar, atau ketika ada pekerjaannya. Tidak. Siapapun dia, ketika dia mengasihimu, kamu harus tunduk. Dan itulah keselamatan, itulah gereja, itulah tanda dan sarana itu. Itulah keselamatan itu. Bagaimana pastor tunduk kepada suami, terus-terusan mencatur aja jadi gede. Kalau malam mabuk tua, kerja pun serabutan. Ya gimana mau tunduk kepada suami? Marah-marah, temperamen. Dulu waktu pacaran, ya begitu manis, sahdu, metami katanya kalau bahasa Karo. Tahu metami, Agnes? Tidak tahu, nanti belajar ya. Tapi setelah salah sikit, ngambek, tidak pulang larut malam, apakah suami itu seperti itu suami yang mengasihi istrinya? Maka saudara dan saudari terkasih, perkawinan seringkali mendapat badainya, tantangannya. Karena kedua hal ini seperti yang dikatakan surat Rasul Paulus tidak berjalan. Suaminya bukan hanya mengasihi istrinya, istri orang lain pun dikasihinya. Ini salah kan? Anak gadis orang lain pun dikasihinya. Salah. Tapi namun demikian, pesan hari ini kepada Dennis dan kepada Agnes, ketika Dennis satu saat kurang mengasihimu, perbanyaklah tundukmu kepadanya, perbanyaklah taatmu kepadanya. Jangan kebalikannya. Ketika seorang laki-laki kurang mengasihi pasangannya dan kamu menghukumnya, menghantamnya, maka api akan lebih besar. Maka perceraian, perpisahan di ujung mata. Tapi seperti kata bacaan kedua, seperti Kristus yang punya hubungan dengan gereja, akan tetap mesra, akan tetap selamat gereja ini, karena Kristus tidak meninggalkannya. Begitu juga Dennis, ketika nanti satu saat kurang taat
nama aslinya sekarang si Agnes ini, kan gitu. Jawabnya pula dia, kurang tunduk. Berarti Denis harus lebih mengasihi lagi. Itu kode, itu trik yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan ketika itu berlaku, tidak akan ada perpisahan, ada keselamatan. Kamu menolong dia yang mungkin karena kelemahan kemanusiaannya pergi, yang mungkin karena kelemahan manusianya meninggalkan kita, mengkhianati kita, tidak setia. Tapi ketika ini salah satu bertahan dan berjalan, Tuhan ada. Itulah sekarang. Orang tua akan bahagia. Keselamatan akan dinyatakan. Hanya saja proses ini, Denis, dibutuhkan ketulusan dan kebenaran. Coba saling lihat. Denis jangan sini sekali, senyum sedikit. Coba lihat ya. Denis sudah benar-benar ingin menjadikan Lisni Agnes ini. Lihat dia, jangan lihat pastor. Jangan kita tarik sama pastor pula nanti. Memang hanya dia dan mau melanjutkan kisah penciptaan ini. Ya, menghadirkan keselamatan di keluargamu lewat Lisni Agnes ini. Kalian dengar di belakang? Nah, kami kurang percaya kalau tidak tegas-tegas. Iya atau tidak kuat? Iya katanya. Keluar rumah taruhnya. Agnes, lihat Denisnya. Ada yang lain sepertinya, bukan? Tidak. Tulus. Amin. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. Telah ditunjuk agar berdiri di samping kedua mempelai. Saksi yang kami hormati, bersediakah saudara-saudari menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Saudara Denis Kristantobarus dan saudari Lisni Agnes, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk menentukan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Kristantobarus dan Lisni Agnes, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya Denis Kristantobarus
engkau, Lisni Agnes, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Lisni Agnes, memilih engkau, Denis Kristantobarus, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendakmu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan peran Kristus Tuhan kami. Kami pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lisni Agnes, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Denis Kristantobarus, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdanya menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih, dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman agamanya dengan peraturan Kristus kami. Amin. Terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal dalam keluarga. Kami mohon kedua pasangan baru supaya menghadap. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Denis Kristantobarus dan Lisni Agnes. Sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Denis Kristantobarus dan Lisni Agnes yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan Iskana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada perjanjian perkawinan mereka. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat
umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua pasangan suami istri yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kedua orang tua dari mempelai baru ini berbahagia dan Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka juga Engkau rahimi atas kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka pun berbahagia dan beristirahat dalam damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas Denis Kristantobarus dan Lisni Agnes yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Satukanlah di dalam kurban
Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengaturkan kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karuniamu ya Tuhan, secara mengagumkan, Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengumandangkan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan atas segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wartakan kebangkitan-Mu kami muliakan.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, kami mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Karena agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Fransiskus Asisi, pelindung gereja ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon, Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di dunia ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba Paulus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius Sipayu, bersama semua uskup dan rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Kami mohon, teguhkanlah dalam rahmat perkawinan hamba-hamba Denis Kristanto Barus dan Lisli Agnes yang telah engkau antar dengan sukacita sampai pada hari perkawinan ini. Semoga janji yang mereka ikrarkan di hadapanmu senantiasa mereka pelihara selama hidup di dalam naunganmu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Yang ada di surga,
baru ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang melimpah turun atas Listi Agnes mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Denny Kristanto Barus. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengorbankan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta memurahkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran itu mereka merasakan kehadiran-Mu yang menyenangkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dengan peran Kristus Tuhan kami. Tubuh dan darah Kristus.
suami istri berjalan seiring atas landasan iman yang teguh, tetap bersatu dalam pertumbuhan hingga suka duka hidupnya. Hanyalah satu yang didambakannya, tinggal bersamamu selamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bersamamu Dan bersama rohmu, semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin, amin, amin. Sekarang para mempelai dipersilakan berdoa di hadapan Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berat ini, kami memohon juga doa sebelum yang mulai kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tak terpuji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus.
What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all of the people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. What are the things that I wanna say just aren't coming out right? I'm tripping on words, you've got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all of the people with nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. There's something about you now that I can't quite figure out, and everything she does is beautiful, and everything she does is right. 'Cause it's you and me and all of the people, and nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all of the people with nothing to do and nothing to prove. And it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes